Semoga kaya raya. Amin ya Allah. Pernahkah kamu mendengar ada orang yang diminta menjelaskan isi sebuah kitab suci tanpa boleh membacanya? Di Baghdad, hal itu benar-benar terjadi. Dan orang yang diminta menjawab, bukan ulama besar, bukan pula cendekiawan asing, tapi si jenaka yang akalnya tajam, melebihi 1000 kitab, Abu Nawas. Pagi itu, istana Khalifah Harun ar-Rasyid tampak berbeda. Para ulama duduk berbaris di aula marmer putih. Di tengah ruangan berdiri seorang pendeta tinggi besar, berjanggut putih, membawa kitab bersampul kulit coklat tua. Dari langkahnya saja sudah tampak kesombongan ilmu yang ia bawa dari negeri jauh. "Aku datang dari Romawi," katanya lantang. "Aku ingin menguji kecerdasan orang-orang Baghdad. Siapa di antara kalian yang mampu menjelaskan isi kitab Injil tanpa membukanya?" Suasana langsung hening. Para ulama saling pandang. Tak ada yang berani menjawab. Tantangan itu terdengar gila, bahkan mustahil. Khalifah Harun menatap satu-satu wajah ulama di hadapannya. Lalu matanya berhenti pada satu sosok yang sedang bersandar santai di tiang istana sambil menggoyang kaki. "Abu Nawas, Abu Nawas," panggil Khalifah dengan nada campur kesal dan penasaran. "Kemarilah, tamu kita ini menantang ilmu Baghdad. Kau mau coba?" Abu Nawas berdiri perlahan. Ia membenarkan sorbannya, menatap pendeta itu dari ujung kaki sampai kepala, lalu tersenyum. "Aku boleh menjawab, Tuan Khalifah, tapi apakah aku boleh melihat kitabnya dulu?" Pendeta menyerahkan kitab itu dengan sikap menantang. "Silakan, tapi jangan membukanya. Katakan padaku isinya." Abu Nawas mengambil kitab itu, berat, tua dan berdebu. Ia menatapnya lama, mengangkat alis, lalu berkata tenang, "Aku sudah tahu isinya." Pendeta terkekeh. "Baru memegangnya sudah tahu isinya? Mustahil." Abu Nawas menjawab ringan, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sudah belajar membaca tanpa mata." Pendeta terperanjat. Para ulama berbisik. Khalifah bersandar di kursinya, menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, "Kitab ini pasti berisi huruf, kata, dan kalimat. Tapi bila engkau bertanya tentang maknanya, maka itu urusan lain. Karena setiap kitab hanya bisa dipahami oleh hati yang jernih, bukan oleh lidah yang sombong." Pendeta mulai kesal. "Aku datang untuk menguji akalmu, bukan mendengar filsafatmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, engkau datang ke tempat yang tepat, karena di Baghdad akal lebih tajam dari pedang. Tapi sebelum aku menjawab lebih jauh, izinkan aku bertanya satu hal kepadamu." Pendeta menatapnya curiga. "Apa itu?" "Apakah engkau sendiri tahu isi kitab yang kau bawa?" Pendeta tersentak. "Tentu aku tahu, aku mempelajarinya sejak muda." Abu Nawas menatap lurus. "Kalau begitu, mengapa engkau masih mencari jawaban dari orang lain?" Ruangan meledak oleh tawa tertahan. Beberapa ulama menutupi wajah mereka agar tidak terlihat oleh Khalifah. Pendeta terdiam, lidahnya keluh. Abu Nawas memutar kitab itu di tangannya, lalu menatap Khalifah. "Tuan Khalifah, kitab ini berat, tapi tidak seberat kesombongan orang yang membawanya." Khalifah akhirnya tak tahan lagi. Ia tertawa keras hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kau memang gila tapi cerdas. Lanjutkan, aku ingin tahu bagaimana kau akan menuntaskan permainan ini." Abu Nawas menunduk hormat. "Dengan senang hati, Tuan Khalifah. Tapi sebelum aku menjelaskan lebih jauh tentang isi kitab ini, aku ingin tahu, apakah tamu kita siap mendengar kebenaran yang mungkin tidak ia sukai?" Pendeta menegang, wajahnya berubah merah. Aula istana mendadak senyap. Semua menunggu apa langkah Abu Nawas berikutnya. Ia menatap pendeta itu sambil tersenyum tipis. Karena jawaban sebenarnya tidak ada di halaman kitab itu, tapi di dalam hati yang membacanya. Kalimat itu membuat suasana berubah. Pendeta terdiam. Khalifah perlahan menegakkan tubuhnya. Abu Nawas melangkah ke depan, matanya menatap tajam, seakan siap membuka rahasia yang akan mengubah arah perdebatan besar itu. Dan disitulah awal dari permainan akal yang membuat seluruh Baghdad membicarakannya selama berhari-hari. Pendeta itu menatap Abu Nawas dengan sorot mata tajam. "Baiklah," katanya lantang. "Kalau kau benar-benar tahu isi kitab ini, jelaskanlah maknanya di depan Amirul Mukminin dan seluruh ulama Baghdad." Abu Nawas menunduk hormat, lalu menatap Khalifah. "Tuan Khalifah, apakah hamba boleh berbicara jujur meski mungkin terdengar berani?" Khalifah mengangguk. "Kau bebas Abu Nawas,
Tapi ingat, jangan mempermalukan tamu kami." Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tak pernah mempermalukan siapapun, Tuan Khalifah. Aku hanya membuka apa yang sudah tampak jelas." Pendeta mendengus. "Bicaralah, wahai orang lucu. Kita lihat seberapa jauh kepalamu mampu berpikir." Abu Nawas mengambil kitab itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Engkau datang dari jauh membawa kitab yang kau anggap suci. Kau bangga padanya. Tapi apakah kau paham siapa yang menulisnya?" Pendeta menjawab cepat, "Para murid Yesus menulisnya." Abu Nawas mengangguk. "Jadi kitab ini adalah tulisan manusia?" Pendeta menatapnya ragu, tapi tetap menjawab, "Benar." Abu Nawas menoleh pada Khalifah. "Tuan Khalifah, jika seseorang membawa kitab yang ditulis manusia, lalu memintaku menjelaskan maknanya tanpa membaca, bukankah itu seperti meminta ikan menjelaskan isi kebun?" Tawa tertahan terdengar di antara para ulama. Pendeta makin gelisah. "Kau memutar kata, jawab saja pertanyaanku." Abu Nawas melangkah pelan mendekat. "Baik, tapi sebelum menjawab, aku ingin bertanya satu hal. Apa tujuanmu membawa kitab ini ke Baghdad? Mencari ilmu atau mencari kebanggaan?" Pendeta menjawab dengan nada tinggi, "Aku ingin membuktikan bahwa tidak ada orang di negeri ini yang mampu memahami kebijaksanaan kitab suci kami." Abu Nawas tertawa pelan. "Ah, jadi ini bukan tentang kebenaran, tapi tentang kesombongan." Ia menatap Khalifah. "Tuan Khalifah, jika seseorang mencari kebenaran, ia akan membawa hati yang lembut. Tapi jika ia mencari kebanggaan, ia akan membawa lidah yang tajam. Sayangnya, tamu kita hari ini datang membawa lidah yang lebih tajam daripada hatinya." Pendeta marah. "Kau menghina aku." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tidak, aku hanya menjelaskan kenyataan. Karena kalau engkau sungguh ingin tahu isi kitabmu, engkau akan membuka dan membacanya dengan rendah hati, bukan meminta orang lain menjelaskannya tanpa membaca." Khalifah menepuk sandarannya, kagum. "Abu Nawas, kau berbicara seperti hakim." Abu Nawas menunduk. "Aku hanya memakai akal sehat, Tuan Khalifah. Sebab kadang yang paling sederhana justru yang paling benar." Pendeta mencoba menahan diri. "Baiklah, kalau kau begitu pandai bermain kata, buktikan bahwa akalmu bukan hanya lidah yang licin. Katakan, apa pesan utama kitab ini?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Itu mudah. Semua kitab yang ditulis manusia mengandung satu pesan yang sama. Manusia sedang berusaha mencari Tuhan." Pendeta tercenung, para ulama saling pandang. Beberapa mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut. "Tapi yang lebih penting bukan kitabnya, melainkan bagaimana manusia membaca dirinya sendiri. Karena di dalam diri setiap orang sudah ada ayat yang tak tertulis, yaitu nurani." Khalifah menatap Abu Nawas lama. "Kau bicara seperti seorang sufi." Abu Nawas menjawab ringan, "Aku hanya hamba yang suka berpikir sebelum menjawab, Tuan Khalifah." Pendeta menatapnya dengan wajah memerah. Ia tidak menyangka akan dipatahkan dengan kalimat yang sesederhana itu, tapi ia belum menyerah. "Kalau begitu," katanya keras, "aku akan bertanya hal yang tidak bisa kau elak." Abu Nawas menatapnya tenang. "Silakan, tanyakan apapun. Selama akal masih berpihak pada kebenaran, aku akan menjawab." Pendeta tersenyum licik. "Kalau kau benar tahu maknanya, maka jawab pertanyaan berikut. Di dalam kitab ini tertulis kisah para nabi. Katakan, apa rahasia di balik kisah itu?" Para ulama serempak menoleh ke arah Abu Nawas. Khalifah pun diam, menunggu. Suasana istana berubah tegang. Abu Nawas menatap pendeta itu lama, lalu berkata pelan, "Engkau ingin rahasia? Maka kau akan mendapatkannya. Tapi bersiaplah, karena jawabannya mungkin membuatmu kehilangan sombongmu." Aula istana hening. Semua menahan napas. Abu Nawas memandang kitab itu di tangannya, lalu menatap langit-langit istana seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih tinggi dari akal manusia. Dan disitulah kisah berlanjut menuju puncak permainan akal yang akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam, termasuk pendeta Romawi yang datang dengan kebanggaan tapi hampir kehilangan arah. Pendeta menatap Abu Nawas dengan senyum sinis. "Kau bicara seolah semua rahasia dunia ada di kepalamu. Baiklah, jelaskan rahasia di balik kisah para nabi yang tertulis di kitab ini. Jika kau salah, aku akan membuktikan bahwa kebijaksanaan Baghdad hanyalah cerita kosong." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia diam sejenak, memandangi kitab yang masih di tangannya.
Lalu ia berkata pelan, "Rahasia para nabi bukan pada kisahnya, tapi pada bagaimana manusia menafsirkan kisah itu." Pendeta menyela cepat, "Itu bukan jawaban. Aku minta penjelasan yang jelas." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baik, aku beri contoh. Dalam kitab ini, para nabi disebutkan sebagai utusan Tuhan yang membawa kebenaran. Tapi banyak orang yang membaca kisah itu hanya untuk menghafal mukjizatnya, bukan untuk meneladani kejujurannya. Mereka sibuk mencari keajaiban, tapi lupa meniru kesabaran." Pendeta terdiam sesaat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih tajam, "Rahasia kitab itu bukan di tangan yang menulis, bukan di tinta yang menempel, tapi di hati yang membaca. Nabi adalah cermin. Kalau engkau melihat kegelapan di kisah mereka, berarti yang gelap adalah wajahmu sendiri." Beberapa ulama menunduk dalam, tersentuh, tapi pendeta makin gelisah. "Kau memutar kata lagi. Aku ingin jawaban yang membuktikan bahwa kau tahu isi kitab ini, bukan sekadar berbicara bijak." Abu Nawas tersenyum miring. "Baik, engkau ingin bukti bahwa aku tahu isinya, maka aku akan buktikan tanpa membacanya." Ia menatap Khalifah. "Tuan Khalifah, bolehkah aku bertanya satu hal kepada tamu kita sebelum menjawab?" Khalifah mengangguk, menikmati permainan ini. "Silakan Abu Nawas." Abu Nawas menatap pendeta tajam. "Apakah isi kitabmu mengajarkan cinta kepada sesama manusia?" Pendeta menjawab cepat, "Tentu saja, semua kitab Tuhan mengajarkan cinta." Abu Nawas menimpali, "Apakah kitabmu juga mengajarkan agar manusia tidak sombong?" Pendeta mengangguk, mulai ragu. "Ya, tentu." Abu Nawas menatapnya lurus. "Kalau begitu, mengapa engkau datang ke negeri orang dengan kesombongan dan kebencian di dadamu? Bukankah itu berarti engkau melanggar isi kitabmu sendiri?" Pendeta membeku. Aula istana mendadak hening, suara napas terdengar jelas. Abu Nawas menatap kitab itu dan berkata pelan, "Jadi aku tak perlu membacanya, karena engkau sendiri sudah memperlihatkan isinya melalui perbuatanmu." Khalifah menahan tawa. Beberapa ulama menunduk sambil berbisik takjub. Pendeta kehilangan kata. Wajahnya merah, matanya menatap lantai. Namun Abu Nawas belum berhenti. "Kau ingin rahasia para nabi? Dengarkan baik-baik. Para nabi membawa pesan yang sama. Siapa yang sombong kehilangan cahaya. Siapa yang rendah hati menemukan Tuhan. Itulah rahasia di balik semua kisah." Pendeta mencoba melawan. "Kau bicara indah, tapi itu hanya kata-kata. Buktikan bahwa kau tahu isi halaman dalam kitab ini." Abu Nawas menatap Khalifah, lalu berkata dengan nada misterius, "Baiklah, aku akan membuktikannya, tapi bukan dengan membaca hurufnya." Ia membuka kitab perlahan. Semua menahan napas. Abu Nawas menatap sekilas satu halaman, lalu menutupnya kembali. "Aku sudah membaca cukup." Pendeta berteriak, "Kau melanggar, kau melihatnya." Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya melihat halaman kosong di awal kitabmu, bukan isi di tengahnya, dan itu cukup untuk memahami semuanya." Pendeta kebingungan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab tegas, "Halaman kosong itu melambangkan hati manusia sebelum dipenuhi kesombongan. Disitulah wahyu seharusnya ditulis, tapi manusia malah memenuhi hatinya dengan kebanggaan, sehingga kebenaran tidak lagi bisa tertulis di dalamnya." Ruangan meledak oleh tepuk tangan dan tawa kagum. Khalifah menepuk dadanya sambil tertawa keras. "Demi Allah Abu Nawas, lidahmu lebih tajam dari pedang." Pendeta menunduk dalam, wajahnya pucat. Ia tak lagi bisa berkata apa-apa. Abu Nawas menatapnya lembut. "Engkau datang membawa kitab, tapi aku hanya membawa akal dan hati. Dan ternyata dua itu cukup untuk membaca kebenaran yang tersembunyi di antara huruf-hurufmu." Khalifah berdiri dari singgasananya. "Hari ini aku belajar sesuatu yang tak ada di perpustakaanku, bahwa kebijaksanaan sejati bukan dari banyaknya kitab, tapi dari akal yang jernih dan hati yang lapang." Abu Nawas tersenyum. "Tuan Khalifah, itulah rahasia yang ingin disembunyikan pendeta kita." Pendeta menunduk. Ia tidak lagi menantang, tapi terdiam dalam kekalahan yang tenang. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap Khalifah dan berkata, "Tapi izinkan aku berkata satu hal lagi, sebab permainan akal ini belum benar-benar selesai." Khalifah menatap penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum samar. "Aku belum menjelaskan mengapa aku tahu isi kitab itu bahkan sebelum membukanya." Semua terdiam. Pendeta menatapnya dengan mata lebar. Abu Nawas melangkah maju, mendekat ke singgasana Khalifah.
Aku tahu karena ada satu hal yang selalu sama dalam semua kitab manusia, dan itu bukan hurufnya. Khalif mencondongkan tubuh. Apa itu Abu Nawas? Abu Nawas menatap mereka semua dan menjawab pelan, egonya. Suara itu menggema di seluruh aula. Pendeta menunduk tak mampu menatap siapapun. Dan dari situlah kisah berlanjut ke babak berikutnya ketika Abu Nawas membalikkan keadaan sepenuhnya dengan langkah yang tak disangka siapapun. Aula istana masih sunyi setelah kalimat terakhir Abu Nawas menggema. Pendeta Romawi itu menunduk seperti kehilangan pijakan. Tapi Khalifah Harun ar-Rasyid belum puas. Ia menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. Kau membuatku kagum Abu Nawas, tapi aku ingin tahu, bagaimana kau bisa tahu isi kitab itu hanya dari egonya manusia? Abu Nawas tersenyum, langkahnya tenang mendekati singgasana. Tuan Khalifah, setiap kitab suci berisi perintah dan larangan, tapi ego manusia selalu ingin menjadi penguasa atas perintah itu. Ia ingin menafsirkan Tuhan sesuai pikirannya, bukan dirinya sesuai kehendak Tuhan. Pendeta mencoba memotong. Kau berbicara seolah semua manusia berdosa. Abu Nawas menatapnya lembut. Tidak semua, tapi banyak yang membaca kitab bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari pembenaran. Khalifah terdiam. Para ulama menunduk. Kalimat itu menembus hati seperti anak panah. Abu Nawas berbalik menghadap pendeta. Tuan pendeta, kau datang membawa kitab dengan kesombongan, tapi tahukah engkau? Bahkan kitab paling mulia pun menjadi tak berarti di tangan orang yang congkak. Karena huruf-huruf suci hanya berfungsi di dada yang rendah hati. Pendeta menatapnya, nadanya melemah. Jadi menurutmu aku tidak layak membawa kitab ini? Abu Nawas tersenyum. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin kau tahu. Kitab suci tak butuh pembela. Ia butuh pembaca yang jujur. Dan hari ini, kitabmu justru sedang menguji dirimu sendiri. Pendeta diam. Ia menatap kitab itu lama, seperti baru pertama kali melihatnya. Abu Nawas kembali ke arah Khalifah. Tuan Khalifah, kitab apapun, jika dibaca dengan hati yang salah, bisa berubah menjadi senjata. Tapi jika dibaca dengan niat yang benar, ia menjadi cahaya. Khalifah mengangguk lambat. Kata-katamu menyejukkan, Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata pelan, dan karena itu, aku akan kembalikan kitab ini kepada pendeta kita dengan cara yang layak. Ia mengambil kitab itu, meniup debunya, lalu meletakkannya di depan pendeta dengan kedua tangan. Aku hormati kitabmu, karena di dalamnya ada jejak orang-orang yang mencari Tuhan. Tapi aku juga hormati akal manusia, karena tanpa akal tak ada yang bisa memahami ayat apapun. Pendeta menatap Abu Nawas, matanya mulai basah. Kau benar, aku datang dengan niat sombong. Aku ingin menunjukkan bahwa ilmu kami lebih tinggi. Tapi kini aku merasa, justru aku yang perlu belajar. Khalifah tersenyum lebar. Bagus, itu tanda hatimu masih hidup, wahai pendeta. Abu Nawas menatap keduanya dengan rendah hati. Ilmu bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk menundukkan hati. Karena semakin banyak seseorang tahu, semakin ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan kebenaran. Pendeta menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, izinkan aku bertanya satu hal terakhir. Wahai Abu Nawas, jika semua kitab berisi ajaran kebenaran, mengapa manusia tetap bertengkar tentang siapa yang paling benar? Abu Nawas tersenyum, memandang jauh ke arah jendela istana yang diterangi cahaya matahari. Karena manusia lebih suka membela huruf daripada memahami makna. Mereka mencintai bentuk ibadah, tapi lupa jiwa di baliknya. Tuhan tidak melihat apa yang kita baca, tapi apa yang kita hayati. Khalifah menghela napas panjang. Kata-katamu seperti air di padang gersang. Pendeta meneteskan air mata. Ia menutup kitabnya dengan lembut lalu berkata, hari ini aku belajar lebih banyak dari lidah seorang penyair daripada dari ribuan halaman kitab. Abu Nawas tertawa kecil. Aku bukan penyair, hanya tukang bicara yang tak suka melihat orang sombong. Khalifah ikut tertawa. Dan dengan lidahmu yang tajam itu, kau berhasil menundukkan seorang pendeta tanpa pedang. Abu Nawas menjawab ringan, pedang memotong tubuh, tapi akal bisa memotong kesombongan. Suasana istana berubah hangat. Para ulama bertepuk tangan perlahan. Pendeta bangkit, memeluk kitabnya, dan menatap Abu Nawas dengan rasa hormat. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lagi, tunggu dulu Tuan Pendeta, aku punya satu permintaan kecil.
Pendeta menatapnya. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Jika engkau kembali ke negerimu, tolong ceritakan bahwa di Baghdad ada seorang gila yang bisa membaca kitab tanpa membacanya." Tawa meledak di seluruh ruangan. Khalifah tertawa paling keras. "Sungguh Abu Nawas, kata-katamu hari ini akan dikenang lama." Abu Nawas menunduk sambil tersenyum. "Yang penting Tuan Khalifah, Baghdad tetap dikenal bukan karena kekuatannya, tapi karena kecerdasannya." Khalifah berdiri dan berkata lantang, "Dan kecerdasan itu hari ini berbicara lewat dirimu, Abu Nawas." Pendeta menunduk dalam. "Aku datang untuk menguji, tapi justru aku yang diuji." "Terima kasih Abu Nawas." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada akalmu yang masih mau mendengar." Semua orang terdiam, lalu menunduk hormat, dan di saat itulah Abu Nawas tersenyum kecil, seperti menyimpan rahasia baru yang belum ia ungkapkan. Langit Baghdad sore itu berwarna keemasan. Burung-burung beterbangan di atas menara istana ketika pendeta Romawi melangkah keluar dengan wajah tenang. Di tangannya, kitab Injil yang tadi ia banggakan kini ia peluk dengan lembut, seolah baru menyadari maknanya. Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri di depan singgasananya, menatap punggung tamu itu menjauh. "Abu Nawas," katanya pelan, "hari ini engkau bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi menyembuhkan kesombongan." Abu Nawas tersenyum. "Tuan Khalifah, terkadang pertanyaan tidak butuh jawaban panjang. Cukup sedikit akal dan hati yang jernih, maka kebenaran akan muncul sendiri." Khalifah mengangguk. "Tapi kau membuat seluruh istana ini terdiam. Kau bicara seperti ulama, tapi menertawakan kesombongan seperti anak kecil." Abu Nawas tertawa kecil. "Itulah bedanya ilmu dan hikmah, Tuan Khalifah. Ilmu membuat orang bicara banyak. Hikmah membuat orang bicara seperlunya." Beberapa ulama di aula mengangguk. Mereka menyadari bahwa permainan akal Abu Nawas bukan sekadar kelucuan, tapi pelajaran dalam bentuk canda. Khalifah melangkah turun dari singgasana dan duduk di samping Abu Nawas. "Katakan padaku, Abu Nawas," ucapnya lembut, "apa sebenarnya maksudmu ketika berkata bahwa semua kitab punya ego?" Abu Nawas menatap langit yang mulai memerah. "Setiap kitab suci datang dari Tuhan, tapi tafsirnya datang dari manusia. Dan manusia, Tuan Khalifah, seringkali menulis ulang isi wahyu sesuai kepentingannya. Maka disitulah ego bersembunyi, berpakaian seperti kebenaran." Khalifah menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau begitu, bagaimana cara menjaga agar hati tetap jujur membaca kebenaran?" Abu Nawas menjawab pelan, "Dengan dua hal, rasa ingin tahu dan rasa takut kepada Allah. Yang satu membuka akal, yang lain menjaga hati. Tanpa keduanya, ilmu akan berubah jadi alat untuk sombong." Khalifah menghela napas panjang. "Baghdad beruntung memiliki orang sepertimu." Abu Nawas tertawa ringan. "Aku hanya cermin kecil, Tuan Khalifah. Jika Baghdad tampak bijak, itu karena penguasanya mencintai kebenaran." Khalifah menepuk bahunya. "Ucapanmu membuatku malu, Abu Nawas." "Kalau begitu izinkan aku menutup cerita hari ini dengan satu kalimat," kata Abu Nawas sambil menatap lurus ke arah singgasana. Khalifah mengangguk. "Katakan." Abu Nawas menatap semua orang di aula dan berkata, "Kitab apapun bisa menuntun manusia ke surga, tapi hanya hati yang rendah yang bisa menemukan jalannya." Semua terdiam. Tak ada tawa, tak ada suara. Hanya gema lembut kata-katanya yang terasa mengisi ruang. Khalifah berdiri. "Abu Nawas, kau bukan hanya membuat kami berpikir, kau membuat kami bercermin." Abu Nawas menunduk hormat. "Aku hanya ingin semua orang mengingat bahwa kebenaran tidak butuh banyak huruf, hanya butuh satu niat yang bersih." Sore itu, ketika matahari turun di balik tembok istana, Khalifah tersenyum dan berkata pada para ulama, "Hari ini aku menyaksikan dua keajaiban. Pertama, seorang pendeta yang datang dengan sombong pulang dengan rendah hati. Kedua, seorang penyair miskin membuat seluruh Baghdad terdiam dengan kata-katanya." Abu Nawas tertawa kecil. "Dan semoga keajaiban ketiga terjadi, Tuan Khalifah." Khalifah menatapnya penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas menjawab santai, "Semoga besok hamba diundang makan siang di istana."
Seluruh ruangan meledak oleh tawa. Khalifah tertawa sampai air matanya keluar. "Baiklah Abu Nawas, besok kau makan di istana, tapi jangan bawa kitab apapun." Abu Nawas menjawab cepat, "Tenang Tuan Khalifah, aku hanya akan bawa piring kosong, karena yang kosong kadang lebih berisi dari yang penuh." Tawa dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun di balik kelucuannya, semua tahu satu hal. Hari itu Abu Nawas sekali lagi mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menundukkan diri sendiri. Dan begitulah kisah tentang Abu Nawas yang ditanya isi kitab Injil menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menceritakannya di pasar, di madrasah, di kedai kopi. Semua sepakat, hanya Abu Nawas yang bisa membuat pelajaran hidup terasa ringan lewat tawa. Di antara gelak tawa dan keheningan sore itu, Baghdad kembali menjadi kota yang bukan hanya berilmu, tapi juga berakal.